Saudara-saudara, untuk tema sentral kita, syuro dan demokrasi, ini sebetulnya tema yang sangat penting di dalam konteks kehidupan umat Islam secara umum dalam semua aspek kehidupannya, ataupun dalam aspek khusus dalam mengelola atau mengatur negara. Saudara-saudara, dalam pandangan Islam, syuro ini sangat penting. Saking pentingnya syuro ini, Allah merasa perlu untuk memberi nama salah satu surat di dalam Quran dengan nama Asy-Syura. Ini adalah surat ke-42 yang diberi nama Asy-Syura. Syura di dalam Islam itu Allah tidak hanya memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah, tetapi Allah sendiri secara langsung memberi contoh perihal perlunya musyawarah ini. Misalnya ketika Allah pertama kali ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah merasa perlu bermusyawarah kepada para malaikat. Ini dijelaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Saudara-saudara, sebetulnya dengan mengajak musyawarah atau meminta pendapat para malaikat, Allah tidak bermaksud merasa perlu mendapat masukan pendapat para malaikat. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa tentu akan bisa mengatur sendiri, menyelesaikan semua persoalan di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Lalu apa perlunya Allah bermusyawarah kepada para malaikat? Ini perlunya antara lain Allah ingin memberikan pelajaran kepada para malaikat khususnya, dan kepada umat manusia secara umum di muka bumi ini, bahwa musyawarah itu penting dilakukan dalam mengatasi atau menyelesaikan persoalan-persoalan hidup keseharian dalam konteks umum kehidupan umat muslim, tapi lebih khusus lagi penting juga pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, pada ayat-ayat ini dimulai tadi pembahasan kita pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyinggung mengenai perlunya suami atau istri yang ingin menunjuk ibu pengganti pemberi ASI. Karena misalnya karena satu dan lain hal, ibu kandung dari bayi yang dilahirkan tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya secara langsung. Bisa jadi karena dia memang pasokan ASINya tidak keluar, karena ada ibu tertentu yang memang ASINya tidak produktif. Atau misalnya karena dia ingin menjaga kebugaran fisiknya, karena memberi ASI itu kan bagi seorang ibu cukup melelahkan. Khususnya kalau dia harus begadang di tengah malam untuk memberi ASI. Tapi di Arab memang tradisi bangsawan perempuan Arab itu tidak memberi langsung ASI kepada bayinya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun beliau ada ibu yang memberi ASI kepada beliau. Nah, saudara-saudara, ketika kita diberi contoh dalam konteks keluarga, berarti musyawarah itu penting dilakukan dalam konteks yang lebih kecil atau paling kecil, yaitu di unit keluarga.
Tetapi saudara-saudara pada ayat berikutnya, Asy-Syura ayat 38 dan kemudian Ali Imran ayat 159, itu Allah sedang membincangkan musyawarah kepada Nabi dalam konteks kenegaraan. Jadi Nabi diperintahkan di dalam Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad kepada mereka, para sahabat yang ada di sekeliling engkau untuk menyelesaikan urusan itu. Urusan itu maksudnya bisa jadi khususnya adalah urusan ketatanegaraan. Saudara-saudara, Nabi juga sebetulnya memang sudah dicatat di dalam sejarah orang yang paling suka bermusyawarah kepada para sahabat beliau. Tetapi sebetulnya Nabi juga tanpa bermusyawarah dengan sahabat, sejatinya beliau akan mampu menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan ketatanegaraan yang beliau pimpin di Madinah. Lalu pertanyaannya, mengapa Nabi perlu bermusyawarah dengan para sahabat beliau? Ini paling kurang ada dua motivasinya. Pertama, Nabi dalam rangka memberikan apresiasi kepada sahabat beliau, sehingga beliau menyertakan sahabat-sahabat beliau untuk bermusyawarah. Jadi tentu para sahabat yang diajak serta bermusyawarah dengan Nabi juga merasa dihargai. Oh iya, Nabi ini responsif kepada kita, memberi kita kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, khususnya adalah aspirasi politik. Ini beberapa hal sudah dibincangkan, misalnya soal penggalian parit di saat Perang Ahzab. Itu Nabi bermusyawarah dengan Salman Al-Farisi. Bahkan pendapat Salman itu diterima oleh Nabi untuk pertahanan kota Madinah dalam Perang Khandaq. Ini saudara-saudara adalah bentuk musyawarah Nabi dengan para sahabat. Yang pertama, jadi tujuannya supaya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para sahabat Nabi. Sehingga sahabat lebih cinta, lebih responsif kepada agama yang disampaikan oleh Nabi, juga lebih menghargai dan menghormati Nabi. Yang kedua adalah dalam rangka supaya Nabi juga dapat memberi contoh kepada para sahabat beliau khususnya, dan kepada umat muslimin muslimat di seluruh dunia pada umumnya, bahwa musyawarah itu penting dilakukan baik pada persoalan terbatas di rumah tangga ataupun pada persoalan yang lebih besar dalam konteks bernegara. Jadi Nabi dengan bermusyawarah dengan para sahabat, maksudnya yang kedua memberikan semacam edukasi supaya sahabat dan umumnya kaum muslimin melakukan musyawarah dalam persoalan mereka. Kemudian saudara-saudara, saya ingin lanjutkan. Sekali lagi Nabi bermusyawarah dengan sahabat dalam rangka memberi contoh tentang perlunya musyawarah. Kemudian pada ending dari pembahasan ini yang ingin menjawab secara fokus dari judul kita, Syura dan Demokrasi, ada sering orang berdebat mengenai kompatibilitas antara syura dengan demokrasi. Paling kurang ada 3 pendapat. Yang pertama ada yang menyebut syura dan demokrasi adalah sama 100%. Yang kedua sebaliknya menyatakan syura dan demokrasi itu berbeda 100%. Pendapat yang ketiga, pendapat yang moderat yang menyatakan bahwa antara syura dan demokrasi ada unsur persamaan dan ada unsur perbedaan. Persamaannya adalah syura dan demokrasi sama-sama memberikan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan konsultasi dengan pemimpin atau menyampaikan aspirasi politik kepada pemimpin yang sedang berkuasa.
Kemudian persamaan yang lain bahwa syura dan demokrasi sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan kepada model trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Syura mengenal itu, demokrasi juga. Cuma perbedaannya demokrasi itu kan didefinisikan government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi rakyat dalam definisi demokrasi ini di dalam bahasa Arab disebut asy-sya'bu atau sya'bun. Itu rakyat, people. Bedanya di dalam demokrasi itu rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang diikat dengan persamaan letak geografis, ada persamaan pertalian darah, dan adanya wilayah negara yang sama. Di dalam syura ini dianggap sebagai sebuah hal yang bersifat sekunder. Sementara hal-hal yang bersifat primer itu di dalam syura, unsur pengikatnya bukan hal-hal yang terakhir disebutkan tadi. Tapi unsur pengikat utama dalam syura adalah kesatuan agama Islam atau kesatuan akidah Islamiyah yang dipeluk kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, syura itu menghendaki adanya upaya penggapaian dua kebahagiaan sekaligus, yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sementara di dalam demokrasi agaknya sulit dibantah, ada yang hanya fokus ingin menggapai kesejahteraan atau kebaikan, kesuksesan di dunia saja. Jadi kalau syura menghendaki kebahagiaan lahir batin dan dunia akhirat, sementara demokrasi seolah hanya fokus kepada ingin menggapai kebahagiaan di dunia ini. Kemudian yang ketiga bedanya, bahwa di dalam demokrasi yang dijadikan pertimbangan hanyalah kedaulatan rakyat. Jadi seolah memang ada gium yang sering disuarakan, vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi dalam syura tidak ada kedaulatan rakyat secara mutlak karena kedaulatan rakyat dibatasi oleh syariat. Di dalam syura itu di samping mempertimbangkan suara rakyat, juga mempertimbangkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang cocok di sini istilah yang muncul kemudian teodemokrasi, demokrasi ilahiyah, atau demokrasi ketuhanan, atau kita bisa bilang dengan istilah demokrasi religius. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu Muhammad Yauddin Rais menyatakan bahwa benar adanya antara syura dan demokrasi ada persamaan dan ada perbedaan, tetapi perbedaannya jauh lebih tajam dibanding persamaannya sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Saudara-saudara, sebetulnya dalam Islam itu tidak perlu diperdebatkan secara tajam bahwa syura ini adalah milik Islam, demokrasi milik Barat. Tapi sebetulnya demokrasi itu kalau kita harus jujur menyatakan, kalau ada yang bertanya dia temuan siapa? Kita harus menyatakan bahwa demokrasi adalah temuan bersama antara Islam dan Barat. Sebab kenyataannya ketika masyarakat Barat belum mengenal demokrasi, Nabi dan para sahabat justru sudah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di Madinah. Dan terakhir kalau mau diberi istinbat hukum, saudara-saudara, jadi kita bisa gunakan istinbat bahwa syura atau pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya, hukumnya adalah sunnah untuk ditunaikan dalam menyelesaikan masalah-masalah penting ketatanegaraan. Tetapi kalau dalam masalah-masalah kecil atau sepele saja, tentu kepala negara bisa saja tidak bermusyawarah dengan orang lain. Misalnya dia mau menetapkan ketika dia mau tampil di sebuah acara publik, dia mau pakai kostum bagaimana, warna apa, itu tentu
dia bisa putuskan sendiri. Karena itu tidak terlalu signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, itu saja yang saya dapat sampaikan sebagai penajaman materi ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman saudara semua. Mari kita tutup dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.